Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada Pak Dewo, kepada Ummu Muhammad dan seluruh para keluarga besar sahabat Islam Madinah dan seluruh para santri, para santriwati yang semoga Allah berkahi pula, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, semoga kita senantiasa diberikan hati yang bersih, hati yang diberikan kesucian, hati yang mampu mengendalikan omongan kita, mampu mengendalikan mata kita menuju kepada apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai. Karena sesungguhnya hati merupakan panglima serta komandan dalam kehidupan kita ketika pada kehidupan di dunia ini. Dan tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali orang-orang yang mereka selalu mendapatkan hati yang berada pada kesuciannya. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, Allah memberikan kepada kita afiat di tengah masa pandemi ini, dan semoga tidak ada pandemi-pandemi berikutnya ketika kita terus meminta pertolongan kepada Allah, dan semoga kita diberikan hati yang bersih, hati yang diberikan ketakwaan, hati yang diberikan kesucian, hati yang menjadikan kita merasa tawadhu, merasa rendah di hadapan orang yang beriman, penuh kasih sayang kita kepada orang yang beriman, dan semoga inilah hati yang dimaksudkan oleh Allah dengan hati yang salim. Hati yang selamat adalah hati yang akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita berharap. Semoga komplit yang Allah berikan pada kehidupan kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan afiat, dan semoga kita diberikan oleh Allah hati yang diberikan kesucian dan ketakwaan. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan Allah bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Saking begitu Allah sempurna di dalam kebaikan yang Allah torehkan pada kehidupan setiap hamba dan setiap makhluknya. Bahkan hampir 90% apapun yang kita butuhkan diberikan oleh Allah tanpa kita berdoa kepada Allah. Saking begitu sempurnanya Allah dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita butuhkan Allah berikan tanpa kita minta dan tanpa kita berdoa sebelumnya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa mengasah hati kita untuk bersyukur. Karena biasanya kebaikan itu kalau sudah bertubi-tubi menjadikan hati orang yang mendapatkan kebaikan menjadi tumpul. Untuk melihat kembali bahwasanya itu adalah kebaikan yang diberikan kepadanya. Suami kalau terus memberikan kebaikan pada istrinya ataupun sebaliknya, karena kebaikan terus datang, akhirnya dia tidak lagi merasa bahwasanya apa yang diberikan pasangannya itu adalah kebaikan. Kadang-kadang ironisnya adalah banyak orang yang tidak mampu berterima kasih kepada suaminya dengan semua kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Tapi justru gara-gara dia dikasih hadiah sama temannya 1 juta, 2 juta, 3 juta, malah dia lebih bersyukur kepada orang yang memberikan hadiah itu daripada nikmat dan kebaikan yang sudah diberikan oleh suami atau istrinya. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terkadang manusia itu kalau diberikan banyak kebaikan, sensitivitas di dalam hatinya itu menjadi berkurang terhadap yang memberikan kenikmatan kepada kehidupannya bertubi-tubi. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, kita harus bersyukur, dan semoga syukurnya kita adalah syukur yang kita berikan kepada Allah dalam setiap hal. Bukan hanya pada saat kita memperoleh barang yang kita inginkan, dan bukan hanya pada kondisi yang kita dapatkan. Banyak orang yang memberikan kesyukuran hanya bersifat transaksional. Ketika dia dapat barang yang dia inginkan, kalau dia dapat kondisi yang dia peroleh, barulah dia bersyukur. Tapi ketika tidak mendapatkan barang yang dia inginkan, tidak mendapatkan kondisi yang dia dapatkan, akhirnya dia tidak merasa berhajat untuk bersyukur. Padahal salah. Sesungguhnya kesyukuran tetap diberikan apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Dan tentunya kita paham sesungguhnya kesyukuran itu memberikan kepada kita ketenangan dan memberikan kepada kita kenyamanan. Ketenangan hidup kita itu dimulai dengan kita bersyukur. Karena orang apabila dia sudah bersyukur, bersukacita terhadap setiap episode yang Allah berikan dalam hidupnya, dalam setiap irisan-irisan yang Allah berikan kepadanya, kalau dia bersyukur maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dia tidak perlu melirik yang haram, dia tidak perlu membandingkan apapun yang dia dapatkan karena dia tahu apa yang Allah takarkan dalam hidupnya itu selalu lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan manusia.
dan mendapati keimanan pada perkataan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan kita bersyukur. Makanya syukur itu menenangkan, syukur itu juga menyenangkan. Karena kalau kita sudah bersyukur, beban pada hati kita menjadi ringan. Beban pada jiwa kita menjadi ringan pula ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan kita berusaha bahwasanya syukurnya kita bukan hanya pada barang yang kita peroleh, bukan hanya pada kondisi yang kita dapatkan, tetapi semua keadaan membuat kita bersyukur, supaya ketika kita sudah bersyukur, Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita, karena ketenangan dan kenyamanan tidak akan diperoleh, kecuali adalah pemilik hati yang senantiasa tidak pernah letih bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi dan setiap keadaan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita meminta pertolongan supaya kita senantiasa ditolong di dalam kita berzikir, supaya kita senantiasa ditolong di dalam kita bersyukur dan senantiasa kita ditolong di dalam beribadah yang benar kepadanya dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur, dan senantiasa beribadah yang benar kepadamu dalam setiap urusan kehidupan kami. Pada Allah kita menggantungkan harapan kita. Jamaah Islam Madinah yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Tentunya kalau tidak salah sudah 2 bulan kita berpisah, karena kami sedang fokus untuk mengerjakan salah satu program dakwah keilmuan kami, yaitu Shamila Series The Day After You Day, yang insya Allah kami akan selenggarakan secara online, secara daring pada pertengahan bulan Desember sampai akhir Desember, 16 kali pertemuan. Kami kemarin akhirnya membutuhkan waktu konsentrasi, pembuatan, dan produksi yang kami lakukan supaya kita bisa maksimal dan konsentrasi, supaya kita bisa menyuguhkan dan menyajikan program yang terbaik untuk umat. Karena para penuntut ilmu adalah mereka sekelompok dan sekerumunan manusia yang tentunya layak untuk diberikan yang terbaik dalam setiap prosesnya mereka ketika mereka mengobati dahaga pada keilmuan kehidupan mereka. Dan kami berterima kasih atas semua pengertiannya, atas semua pemahamannya, sampai akhirnya 1,5 bulan kita tidak berjumpa. Dan baru berjumpa pada kesempatan sore kali ini, itu pun tidak pada biasanya hari, yang biasanya kita hari Ahad. Tapi tidak apa-apa, walaupun memang bukan pada harinya, tetapi memang hari ini baru bisa kita masukkan jadwal Islam Madinah, walaupun memang tidak sebagaimana idealis waktunya, tetapi semoga insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari apa yang kita pelajari. Sekaligus pula saya menyampaikan kita sekarang lagi pindah studio, ini sebenarnya bukan studio, tapi ini sebenarnya ruangan kecil yang kita fungsikan sementara waktu karena studio kita lagi ada trouble di masalah AC-nya. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kebaikan kita dan urusan keberkahan pada setiap ilmu yang kita pelajari. Saya akan menyampaikan sebuah mukaddimah. Mukaddimah ini semoga bisa menghantarkan kita kepada apa yang akan kita pelajari pada kesempatan sore ini. Ada salah satu terpidana mati, gembong narkoba, yang dapat dibilang kasusnya adalah kasus nasional. Yaitu adalah ketika dia masuk penjara dan di dalam penjara ternyata dia masih menjalankan profesi dan bisnisnya di balik jeruji besi. Akhirnya kemudian dia menjalankan proses bisnisnya narkoba itu di dalam bilik-bilik penjara. Tapi Masya Allah ketika dia menjalankan semua profesi bisnisnya di balik penjara, akhirnya dia ketahuan dan akhirnya dipindahkan. Dia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dan ketika dia dipindahkan ke Nusa Kambangan, akhirnya diputuskan dia sebagai terpidana mati dan akan menjalani eksekusi. Yang sangat menakjubkan itu adalah ketika beliau beberapa bulan sebelum eksekusi mati akan diberikan, ternyata beliau mendapatkan hidayah. Dan hidayah adalah hidayah besar, yaitu adalah bagaimana beliau memeluk Islam. Beliau beriman kepada Allah, padahal sepanjang hidupnya dia mengaku tidak beriman. Semua dosa pernah dia lakukan, semua kemaksiatan pernah dia kerjakan. Dari narkoba, zina, dan seluruh harta haram yang dia kelola. Lalu kemudian beliau masuk Islam, lalu kemudian dia memperbaiki hidupnya, lalu dia berdekatan dengan ustadz yang ada di balik penjara.
lalu dia belajar sholat, dia belajar membaca Al-Quran, dan dia belajar untuk puasa sunnah. Sampai kemudian hari eksekusi tinggal mendekati waktunya. Ketika eksekusi itu akan dikerjakan dan dilakukan, ada sesuatu yang menarik, yaitu adalah ketika dia meminta satu permohonan. Kalau nanti eksekusi sudah akan dijalankan, maka dia ingin supaya matanya tidak perlu ditutup. Karena biasanya prosedurnya ketika akan dieksekusi, maka setiap mata terpidana mati ditutup matanya. Tapi dia memohon kepada sipir penjara bahwasanya dia tidak perlu ditutup matanya. Dan ketika ditanya alasannya, kenapa tidak mau ditutup matanya ketika eksekusi dijalankan? Bukankah dengan ditutupi mata justru lebih menenangkan dan tidak ketakutan? Maka dia memberikan jawaban bahwasanya biarlah mata saya terbuka supaya sebelum saya mati saya bisa melihat seluruh kemaksiatan dan dosa yang sudah saya lakukan. Dengan saya melihat itu, semoga taubat saya sudah diterima oleh Allah sebelum peluru ini menghabisi nyawa saya. Masya Allah. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kemudian beliau akhirnya dieksekusi dengan permintaan yang dikabulkan. Dia dieksekusi dengan juru tembak tanpa ditutup matanya. Dalam kondisi dia beriman kepada Allah. Dia masuk Islam beberapa waktu sebelum eksekusi itu ditegakkan. Dan dia menghadap kepada Allah sebagai orang yang bertobat kepada Allah. Semoga Allah terima taubatnya. Peristiwa ini menjadikan kita akhirnya memahami betul. Masya Allah ya, peristiwa ini menjadikan kita paham bahwasanya kematian itu menjadi sesuatu yang menenangkan ketika kita senantiasa yakin bahwasanya pada kematian itu ada sebuah rahmat Allah bagi mereka yang tidak pernah lelah dan tidak pernah letih untuk menggapai rahmatnya Allah. Terpidana mati pada kasus yang baru saya sampaikan, real dan betul-betul basic and true story, itu betul-betul sebuah kisah yang memberikan kepada kita bahwasanya mungkin dia pelaku dosa, mungkin dia pelaku kemaksiatan, tapi dia tetap memiliki harapan bahwasanya rahmat Allah itu begitu besar akan dia dapatkan setelah dia bertaubat. Dan itulah yang menjadikan dia tenang sebelum menyambut tumpahan peluru yang menerjang jantungnya dan menewaskan dirinya, maka dia dalam kondisi bisa melihat itu tanpa dia merasa ketakutan berlebihan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami sesungguhnya kematian itu bagi mereka yang terus berharap kepada rahmat-Nya Allah, kematian itu memang terkadang menakutkan. Tapi bagi mereka yang ingat kepada rahmat-Nya Allah, maka mengingat rahmat Allah itu menjadikan kita tenang supaya kita tidak membenci kematian. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis dan sering saya sampaikan di kajian Islam Madinah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali mati, kecuali kamu berprasangka yang baik kepada Allah. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita mengerti, berprasangka yang baik kepada rahmatnya Allah, itu merupakan salah satu perkara yang kita hadirkan ketika kita menyadari hidup kita sekarang sudah mengarah kepada kematian dan lebih dekat kepada ajal kematian kita seiring dengan bertambahnya umur kita, seiring bertambahnya uban kita, seiring bertambahnya keriput-keriput pada kulit kita. Dan sesungguhnya ketika melihat kematian ada perasaan takut, tapi mengingat rahmat itu bisa memberikan ketenangan bahwasanya Allah membersamai kepada mereka yang senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah. Dan senantiasa tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Inilah pula yang menjadikan akhirnya kita ingin mengkaji. Kenapa sih kita mengkaji kitab At-Tadhkirah, Ustadz? Kitab ini sudah dikaji, kata tadi Pak Dewo, sudah 2 tahun. Kenapa kita mengkaji kitab ini? Karena sesungguhnya kita mengkaji kitab ini supaya kita tumbuh bagaimana harapan kita kepada Allah. Supaya tumbuh bagaimana pengharapan kita supaya mendapatkan rahmatnya Allah. Karena kematian bagi mereka yang tidak memahami ilmunya, tidak memahami referensinya, tidak memahami persiapan apa yang harus dilakukan olehnya sebelum ajal kematian datang menghampiri dirinya, maka dia akan ketakutan dan ketakutan itu bisa menyebabkan putusnya seseorang dari rahmatnya Allah. Siapa sih yang tidak takut mati? Setiap dari kita takut mati. Kita takut apabila dosa-dosa kita lebih besar daripada kebaikan kita. Kita khawatir apabila amal-amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Tapi rasa ketakutan ini tidak boleh mengalahkan sifat rahmat yang harus selalu kita harapkan dari sisinya Allah. Orang yang mengharapkan sisi rahmatnya Allah itulah yang akan menjadikan dia melihat kematian dari berbagai macam sisi. Di satu sisi ada ketenangan karena dia tahu
Dia akan pulang kepada Allah, Zat yang maha cinta dan maha sayang kepada setiap makhluknya, lebih besar daripada sayangnya ibu kepada anaknya, karena Allah itu sayangnya kepada kita lebih besar daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita tahu kita akan berpulang kepada Zat yang sangat mencintai kita, dan kemudian kita akhirnya memiliki ketenangan. Dan itulah yang menjadikan kita berhajat. Kenapa materi at-tadhkirah kita pelajari? Supaya tetap tumbuh rahmatnya Allah dalam diri kita. Supaya tetap tumbuh pengharapan kita kepada Allah. Bahwasanya kematian itu apabila disikapi dengan ilmu, apabila kematian itu disikapi dengan referensi ayat-ayat Allah, maka itulah yang akan menjadikan kita tenang. Tenang yang tidak mengalahkan ketakutan, ketakutan yang tidak mengalahkan ketenangan. Di dalam menghadapi satu hari, terus bertambahnya ajal kita ketika kita mendekati garis matinya kita. Makanya Masya Allah, semoga kajian ini memberikan ketenangan, menumbuhkan rasa rahmat di dalam hati kita. Memang betul, kita khawatir dengan kematian yang akan menghentikan laju ketaatan kita, dan akan menghitung dosa-dosa kemaksiatan kita. Tapi ingat, Allah memiliki rahmat, dan rahmatnya Allah mengalahkan sisi murkanya. Inna rahmati, kata Allah, taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengalahkan kemurkaanku. Dan itu dikatakan sendiri di dalam perkataan Allah di dalam firman-Nya. Setelah kita memahami tentang latar belakang, kenapa kita mengkaji kitab At-Tadhkirah yang selalu saya sampaikan terus setiap kita memulai kajian ini, supaya kita paham why-nya kita di dalam kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, maka sekarang mari kita bahas ya. Pembahasan kita kemarin tentang masalah hari Jumat, dan kita telah selesai bagaimana hari Jumat, bagaimana sedekah kita pada hari Jumat, bagaimana kematian dan wafatnya manusia pada hari Jumat sudah selesai. Sekarang mari kita buka halaman 386. Salah satu di antara fakta yang kita harus paham adalah ketika manusia itu telah meninggal dunia, ketika manusia itu telah wafat di dalam kematian mereka, sesungguhnya manusia itu nanti akan senantiasa ditemani dengan para malaikat-malaikat yang senantiasa menemani dia dalam kehidupan dulu di dunia. Tentunya kita paham ya, di dalam akidah Ahlussunnah kita agak lebarkan sedikit. Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentunya kita paham setiap manusia itu nanti akan mendapatkan saksi itu 4. Saksi kita itu nanti 4. Ketika nanti masing-masing dari kita akan diberdirikan dalam pengadilan Allah. Jadi setiap manusia ketika pengadilan Allah sudah ditegakkan, ketika pengadilan Allah sudah diberdirikan, maka sesungguhnya setiap manusia itu akan mendapatkan 4 orang saksi yang akan meneliti setiap perbuatan, setiap perkataan, dan setiap apapun yang terlintas di dalam pikirannya ketika dia disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 4 orang saksi ini siapa saja? Yang pertama yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saksi yang pertama. Bahwasanya Allah mensifati dengan kata Sami'am Basira, maha mendengar lagi maha melihat. Dan itu Allah ulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan kata dan sifat alimum bidati sudur. Allah mengetahui apa yang di dalam hatimu, di dalam dadamu. Ketika Allah mengatakan sifat-sifat itu menunjukkan kepada kita fungsi sami'nya Allah dan fungsi basirnya Allah dan fungsi alimnya Allah terhadap apa yang ada di dalam dada kita, itu untuk merujuk kepada satu makna. Bahwasanya Allah itu akan menjadi saksi atas apapun yang kita lewatkan, dan Allah tidak pernah lupa terhadap apapun yang dilakukan setiap makhluknya tanpa terkecuali. Kalau malaikat saja mampu menjadi saksi, apalagi Allah, Zat yang menciptakan malaikat. Jadi Allah itu tidak ada sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah juga tidak pernah lupa. Makanya Allah itu tidak pernah kemudian ghafil. Allah itu tidak pernah lalai terhadap apapun yang pernah diperbuat manusia. Jutaan manusia, miliaran manusia yang pernah hidup semenjak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yang nanti melihat bagaimana kiamat ditegakkan, tidak ada yang gugur dan tidak ada yang jatuh. Dalam pengawasan Allah, ketika semua itu akan diperhatikan oleh Allah dan akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Karena saksi pertamanya kita nanti adalah Allah, yang akan membenarkan apa yang kita saksikan dan akan mendustakan apa yang kita dustakan. Itu Allah. Yang kedua,
Saksi yang nanti akan didatangkan oleh Allah dalam pengadilan kita ketika nanti dikumpulkan oleh Allah, ketika semua dari kita dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu adalah bumi. Jadi selain Allah ada bumi. Bumi itu akan menjadi saksi untuk kita. Allah akan menegakkan bumi yang akan memberikan kesaksian dalam kehidupan apa yang saja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan dianggap remeh bumi-bumi yang kita pijak, bumi-bumi yang pernah kita injak. Dari Indonesia ke Malaysia, dari Malaysia ke Singapura, dari Singapura ke Turki, dari Turki ke Inggris. Semua tempat yang pernah kita pijak, semua tempat yang pernah kita injak dengan kaki kita nanti akan menceritakan tentang semua perkara apapun yang pernah kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Dan bumi nanti akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk bicara. Allah menyampaikan dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Ini adalah hari, pada waktu hari kiamat, tuhaddisu akhbaruha. Bumi akan menceritakan tentang semua kejadian, semua perbuatan yang pernah terjadi di atasnya. Ya, suami istri bertengkar, bumi yang akan menjadi saksi melihatnya. Jadi jangan kita lihat bumi itu diam. Memang bumi itu diam secara penampakan mata, tetapi bumi itu merekam semua yang terjadi pada kehidupan manusia. Orang yang melakukan perzinahan, maka selain Allah yang menjadi saksi atas zina yang dilakukan, naudzubillahi min dzalik, maka bumi pun menyaksikan perbuatan zina itu. Orang kemudian mengolok-olok syariat Allah, mendiskreditkan orang yang beriman, menyakiti orang yang beriman. Di tempat dia menyakiti orang yang beriman dengan tangannya, dengan lisannya, bumi yang dia pijak pada saat itu yang akan merekam apapun yang dia lakukan. Dan bumi diberikan memori oleh Allah tanpa batas untuk merekam semua kejadian yang pernah dilakukan manusia di atasnya. Ketika bumi itu juga menjadi makhluknya Allah. Bumi itu makhluknya Allah loh. Dan dia diberikan oleh Allah memori. Ya, bukan hanya tera. Satuan memori itu tera ya, akhir. Giga, ada tera. Dan Allah memberikan memori kepada bumi tanpa batas untuk merekam semua kejadian yang pernah dilakukan oleh setiap manusia. Makanya itulah sunnahnya. Kenapa sih kita diperintahkan untuk sholat sunnah di rumah, tidak sholat sunnah di masjid, terutama yang ba'diyah, yaitu karena sesungguhnya supaya rumah-rumah kita merekam setiap ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan, semuanya bumi, khususnya di sekitar area rumah kita, supaya bumi itu akan cerita kepada Allah apa saja yang telah kita lewati ketika kita mendapatkan rumah yang berdiri di atas bumi yang menjadi makhluknya Allah. Itu bumi yang kedua. Yang ketiga yang kemudian akan menjadi saksi dari kehidupan kita itu apa? Yaitu adalah malaikat. Malaikat itu akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi malaikat itu bahwasanya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun. Atid, tidaklah setiap ucapan yang terucap dari ucapan manusia kecuali akan disaksikan raqib dan atid. Maka raqib dan atid pun akan menjadi saksi atas setiap perkataan dan perbuatan yang pernah difikirkan oleh manusia. Jadi selain Allah, kemudian ada bumi, kemudian ada malaikat. Dan malaikat ini nanti akan didatangkan kembali pada pengadilan Allah ketika masing-masing dari kita akan disidang oleh Allah. Jadi masing-masing dari kita ketika disidang oleh Allah, maka malaikat pun akan didatangkan untuk kemudian memberikan kesaksian atas apa saja yang dilakukan manusia itu ketika sepanjang hidupnya. Dan ingat, salah satu di antara keterangan para ulama itu adalah tidak ada manusia, kalau mereka sudah dikumpulkan di padang mahsyar, kecuali semua memori manusia tentang apa yang pernah dia lewati dalam hidupnya tidak ada yang jatuh dan tidak ada yang gugur. Dan tidak ada yang terhapus. Jadi delete file itu tidak ada dalam kehidupan hari akhirat. Jadi manusia nanti ketika mereka sudah diberikan pengadilan oleh Allah, maka semenjak hari dia balik sampai hari dia meninggal dunia, memori yang ada pada pikirannya itu akan betul-betul terjaga. Yang pernah jatuh, yang pernah kemudian terhapus dengan berbagai macam kejadian ketika di dunia, maka semua yang pernah terhapus akan dikembalikan lagi oleh Allah. Supaya ketika nanti dia dihisab oleh Allah, dia tidak bisa beralasan, saya lupa ya Allah. Karena kemudian malaikat pun akan didatangkan untuk menjadi saksi atas apa yang pernah diperbuat manusia itu sepanjang hidupnya. Dan ini menambah yang ketiga, bagaimana manusia itu akan betul-betul diberikan oleh Allah, bagaimana dia itu akan diberikan kesaksian dari para malaikat. Jadi fungsinya malaikat itu terus menjadi saksi bagi kehidupan manusia dan mengiringi terus kehidupan manusia itu.
Yang keempat itu adalah bagaimana anggota badan kita, sebagaimana pada surat Yasin, tangan kita, kaki kita akan berkata terhadap apa yang telah kita lakukan. Kemaluan kita akan bicara, mulut kita akan bicara, kemudian mulut kita akan kemudian bicara yang benar. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Dia tidak akan ngomong kecuali diizinkan oleh Allah dan omongannya pasti benar karena dia tidak bisa berkilah. Dan ketika dia mencoba berkilah, maka tangannya, maka kakinya akan diberikan kesempatan untuk bersaksi, untuk mendustakan apa yang didustakan oleh mulutnya ketika mencoba untuk mencari alibi di balik setiap kemaksiatan dan dosanya. Nah, inilah yang kemudian kita dapat, inilah kejadian. Jadi manusia dalam pengadilan Allah itu kemudian mereka akan mendapati yang semacam itu. Jadi Allah akan menjadi saksi, malaikat akan menjadi saksi, bumi yang kita pijak dimanapun kita pernah menginjaknya akan menjadi saksi, sebagaimana anggota badan kita pun akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Dan itulah yang menjadikan kita paham, oh malaikat itu termasuk salah satu yang akan didatangkan oleh Allah untuk menjadi saksi dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Bisa kita bayangkan, malaikat itu ditanamkan cintanya kepada yang berbuat ketaatan dan ditanamkan kebenciannya kepada mereka yang terus berbuat kemaksiatan dan dosa. Sekarang, mari kita baca. Bagi yang membawa buku, dibuka halaman 386. Di dalam salah satu riwayat, diterangkan di dalam bab ini malaikat pengiring dan amal seorang mukmin. Maka apabila kiamat telah terjadi, turun kepada orang beriman, malaikat mencatat kebaikan. Dan kemudian malaikat mencatat keburukan. Keduanya melepaskan buku yang terikat di lehernya, kemudian datang bersamanya. Yang satu lagi menggiring, yang satu lagi memberikan kesaksian. Jadi artinya manusia nanti ketika dalam pengadilan Allah setelah kematiannya, para malaikat itu akan terus mengiringi. Supaya memastikan bahwasanya orang-orang yang nanti diadili oleh Allah betul-betul dalam kondisi yang adil. Sesuai dengan perbuatannya. Dan tidak ada kedzaliman dalam proses pengadilan Allah. Dan tidak ada kedzaliman dalam proses penyidikan yang Allah tegakkan dalam setiap kehidupan manusia. Makanya malaikat itu membawa catatan kebaikan dan catatan keburukan. Karena semuanya sudah dicatat dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya tercatat. Ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Catatannya begitu rapi, detail, dan tidak ada yang keluar. Ya, makanya kalau ada di antara kita yang mencoba meragukan, memang bisa dicatat detail, tidak usah masalah buku. Catatan kebaikan dan keburukan. Handphone kita saja, kita bisa melihat pada settingan handphone kita. Semua kata yang pernah kita tulis, karakternya di dalam SMS itu bisa terbaca. Sudah berapa ribu karakter yang pernah kita tulis, dan jumlah fontnya itu ada berapa, jumlah karakternya ada berapa. Itu baru handphone. Dia bisa merekam semua yang kemudian kita tulis, karakternya berapa, itu bisa direkam sama handphone kita dengan settingan yang kita buat untuk handphone kita. Itu baru handphone. Makanya kemudian kita bisa membayangkan, berarti pada kitab, pada kitab yang Allah tugaskan kepada malaikat, maka para malaikat itu selalu membawa bagaimana malaikat itu selalu membawa buku kebaikan dan membawa buku keburukan. Yang mana mereka pun akan menjadi saksi. Kalau kemudian yang mereka dulunya ketika di dunia, yang mereka temani ketika di dunia itu adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, nah inilah fungsinya malaikat. Fungsinya malaikat itu ketika mereka turun kepada mereka yang selalu berbuat kebaikan, fungsinya adalah menenangkan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu terus berkomitmen untuk melakukan ketaatan, Allah berikan dan Allah turunkan kepada mereka para malaikat yang menjaga hati mereka. Ya, makanya kita baca di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Artinya orang ini berada pada ketaatan. Maka Allah kemudian memberikan sebuah pengkabaran, kondisi, keadaan. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan para malaikat itu bertubi-tubi, terus-terusan kepada mereka, orang yang terus mengatakan dirinya istiqamah di dalam ketaatan. Allah turunkan para malaikat terus-menerus, tanpa ada jeda.
kepada orang yang telah mengatakan dirinya beriman dan istiqomah di dalam ketaatan. Lah fungsinya malaikat itu ngapain? Alla takhafu wala tahzanu. Ketika mereka masih hidup, manusia-manusia yang berbuat ketaatan dan komitmen dalam kebenaran ini masih hidup, maka para malaikat itu menguatkan hati mereka, meletakkan keridhaan malaikat kepada mereka. Alla takhafu. Apa sih yang kamu takutkan? Wala tahzanu. Apa yang kamu sedihkan? Karena sesungguhnya kamu itu nanti akan mendapatkan kabar-kabar gembira dengan surga, dengan semua komitmen ketaatan dan kebenaran yang kamu lakukan dalam hidup. Akhirnya tenang. Makanya orang yang beriman ujiannya berat, Ustaz, betul. Tapi pertolongan Allah lebih besar. Salah satu pertolongan Allah kepada orang yang beriman, Allah turunkan malaikat memberikan motivasi. Kata Imam Ibnu Katsir, tusajjuhum, malaikat itu turun memberikan motivasi. Supaya dia tidak khawatir, supaya dia tidak takut, dan supaya dia selalu merasa gembira dengan kabar gembira surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Makanya kita sering kagumnya, kita sering terpesona dengan orang soleh ujiannya berat tapi masih tenang, matanya masih teduh, tidak cengeng, tetap kemudian bersahaja. Kenapa? Dia bisa setenang itu ketika ujiannya itu bertubi-tubi datang mengalir pada kehidupan dia. Karena dia diberikan ketenangan oleh para malaikat, yang fungsinya malaikat itu salah satunya untuk menguatkan wali-walinya Allah yang masih berada pada perjalanan di dunia. Walinya Allah itu orang yang beriman dan istiqomah, itu walinya Allah, siapapun mereka dan siapapun dia. Maka kemudian malaikat itu akan terus menenangkan. Makanya Masya Allah ya. Jadi kita harus paham. Masih ingat nggak dulu saya pernah menyampaikan ya, malaikat itu punya rasa cinta sebagaimana Allah memiliki rasa cinta. Dan Allah dan malaikat kalau jatuh cinta, malaikat itu jatuh cintanya kepada orang yang dicintai oleh Allah. Makanya dalam salah satu riwayat Muslim diterangkan oleh Rasulullah SAW, Inna Allaha idza ahaba 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan. Allah itu kalau jatuh cinta kepada hambanya, Allah itu panggil malaikat Jibril. Malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat yang Allah ciptakan. Allah panggil malaikat Jibril. Faqala ya Jibrilu, kemudian kemudian Allah berkata, ya Jibrilu, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan. Fa'hibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepada salah satu hambaku. Allah sebutkan namanya, Allah sebutkan amal apa yang menjadikan Allah jatuh cinta kepada hamba itu. Cintailah dia, wahai Jibril, sebagaimana aku mencintainya. Maka malaikat Jibril mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah. Berhenti di situ? Enggak berhenti di situ. Malaikat Jibril fayunadi fi ahlis sama. Malaikat Jibril kemudian membuat pengumuman ke seluruh penduduk malaikat, ke seluruh penduduk langit dari para malaikat. Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, yang dipanggil malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuh fayuhibbunahu. Wahai para penduduk langit, Allah jatuh cinta kepada hambanya. Cintailah hambanya itu, namanya siapa, amalannya apa yang menjadikan Allah jatuh cinta. Maka malaikat Jibril berkata, cintailah dia sebagaimana Allah mencintai dan sebagaimana aku Jibril mencintainya. Maka para malaikat itu mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Wa yada'u lahul qabulu fil ardi, dan mereka meletakkan penerimaan mereka kepada orang yang telah mereka cintai sebagaimana Allah mencintai. Jadi inilah kuncinya. Kenapa ada orang taat gitu, ada orang yang Masya Allah ya, mereka ujiannya berat tapi tetap tenang. Karena mereka mendapati kekuatan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Mereka itu mendapati sebuah kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, yaitu para malaikat. Kalau motivatornya malaikat itu siapa yang bisa meragukan dan melemahkan kalau sudah dikuatkan para malaikat? Kalau motivator-motivator nasional dari berbagai macam nama yang kita kenal, terkadang sudah menjadikan kita termotivasi untuk melakukan kebaikan, padahal baru motivator di dunia, apalagi para malaikat ketika memberikan motivasi, sebagaimana dalam surat Fussilat 30. Ya. Jadi betul kata Allah, fa'in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu itu berbuat taat, kalau kamu itu berbuat baik, itu sebenarnya kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kalau kita ini berbuat taat, berbuat baik, menjaga keimanan kita kepada Allah, itulah alasan Allah menurunkan para malaikat-malaikatnya untuk menguatkan hati kita. Kalau mendapati masalah, malaikat itu berkata kepada setiap hati dan jiwa yang senantiasa istiqomah, ala takhafu wa la tahzanu. Sudah, jangan takut, sudah, jangan khawatir.
sesungguhnya kamu mendapatkan kabar surga yang dijanjikan oleh, kan ada akhirat. Akhirnya dia tenang, walaupun ujiannya berat. Dia tidak depresi, walaupun dia sedih. Tapi sedihnya tidak menyebabkan depresi. Dia khawatir, khawatirnya tidak menyebabkan dia frustasi. Kalau kemudian sudah dikuatkan oleh para malaikat, itu siapa yang bisa untuk menurunkan kualitas ketika malaikat telah jatuh cinta? Masya Allah, itulah malaikat. Jadi kalau kemudian malaikat yang terus berada, kalau kita ini mengimani adanya malaikat, bahwasanya malaikat itu terus bersama dengan kita, sebagaimana pandangan Allah dan ilmunya itu selalu mengawasi kita. Sebenarnya kalau kita malu saja sama malaikat itu sudah menjadi cikal bakal kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Makanya terkenal sebuah kata-kata hikmah. Wa kam min ma'rufin fid dunya majhulun fis sama. Wa kam min majhulin fid dunya ma'rufun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia, dia menjadi orang yang tidak dikenal di antara penduduk langit. Dan berapa banyak orang yang tidak dikenal penduduk bumi, tetapi dia dikenal oleh penduduk langit. Kenapa? Para malaikat itu tahu di antara hamba-hamba manusia yang melakukan ketaatan dengan izin yang Allah beritahukan kepada mereka. Malaikat itu tahu ini adalah orang yang taat, makanya mereka terus diberikan tugas oleh Allah untuk menguatkan. Jadi kalau kita ini, Ustadz, kalau saya berbuat ketaatan, kalau kamu berbuat ketaatan itu pada dasarnya kamu sedang membangun sebuah jembatan untuk menjadikan para malaikat itu datang menguatkan kita. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu tidak kembalinya sama Allah. Allah itu tidak sama sekali mendapatkan profit dan keuntungan dari ibadah kita. Fa'in ahsantum, kalau kamu berbuat baik itu ya berbuat baik untuk dirimu. Dan salah satunya para malaikat itu yang akan diturunkan. Mereka akan menemani hari-hari kita. Lalu kemudian kalau ada masalah, maka malaikat itu akan memberikan motivasi terus. Di dalam hati, di dalam pikiran. Yang namanya hati dan pikiran itu nggak kelihatan. Yang bisa untuk hadir pada hati dan pikiran kita itu setan, malaikat. Tergantung dosa dan tergantung kebaikan yang kita lakukan. Makanya setelah semacam itu, maka kemudian itulah yang dilakukan para malaikat kepada kita ketika kita melakukan ketaatan dan istiqomah di atas keimanan. Malaikat yang akan menjadi saksi. Lalu diterangkan. Makanya kemudian dalam satu riwayat, Imam Al-Qurtubi lalu berkata, ketika hamba mukmin dibangkitkan dari kuburnya, dia dijemput dua malaikat yang dulu menyertai dia semasa di dunia. Tampilkan dulu, nak. Jadi dalam satu riwayat disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, orang kalau dia mati, orang kalau dia wafat, maka ketika orang itu mati dan ketika orang itu wafat, maka sesungguhnya dia akan dijemput oleh dua malaikat yang dulunya selalu menyertai dia ketika di dunia. Maka kedua malaikat itu berkata, ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena malaikat itu sudah tahu, orang ini memang taat nih, orang ini memang imannya dibenarkan oleh Allah. Malaikat itu kemudian akan membawanya, lalu kemudian akan menemaninya. Sebagaimana dua malaikat itu menemani dia ketika di dunia. Dan mereka tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang selalu berada dalam kebaikan dan ketaatan. Dia taat, kalau berbuat dosa cepat bertobat. Dia senantiasa berbuat kebaikan dengan akhlaknya. Malaikat itu yang menjadi saksi. Dan para malaikat itu diperintahkan untuk menjemput orang ini ketika mati dan ketika mereka sudah selesai sama urusan-urusannya di dunia. Makanya orang mukmin ketika mereka dijemput sama dua malaikat, yang malaikat ini juga kagum dengan ketaatan dia ketika di dunia, itu yang menjadikan tenang. Makanya Imam Al-Qurtubi lalu kemudian menyampaikan perkataan dari Tsabit Al-Bunani. Perhatikan kata Al-Bunani. Tambahan Al-Bunani. Allah memberikan rasa aman kepadanya dari ketakutan. Dan menenangkan hatinya. Memang betul ada peristiwa besar yang menyelimuti manusia pada hari kiamat. Tetapi orang yang beriman tetap tenang karena dia telah mendapatkan petunjuk Allah sesuai dengan amal yang dia kerjakan di dunia. Allah itu memberikan ketenangannya lewat mana? Dengan malaikat-malaikat yang Allah kirimkan yang akan menjadi saksi dia nanti di pengadilan Allah. Dan saksi dan malaikat itu betul-betul menyaksikan track record orang yang kami temanin ini adalah orang yang baik. Para malaikat itu pun kemudian memberikan servis yang terbaik. Memang orang yang beriman itu, kata Tsabit Al-Bunani, muridnya Hasan Al-Basri, berkata, memang manusia itu terkadang mereka itu khawatir dan ketakutan menghadapi peristiwa besar hari kiamat. Siapa yang tidak takut?
gunung aja dicabut dari pancangnya. Dia juga dalam ketakutan. Tapi ketakutan itu Allah turunkan para malaikat-malaikat yang telah menyaksikan keimanan dia ketika di dunia supaya dia dalam kondisi itu tetap tenang. Walaupun ketakutan itu tetap ada. Dan malaikat itu akan memperlakukan dia sebaik-baik perlakuan. Karena memang dua malaikat itu menemani dia bukan 1-2 hari, tapi sepanjang hidupnya mereka dua malaikat itu menemaninya. Yang di sini dan yang di sini. Ya. Makanya Masya Allah ya, kalau manusia itu tahu betul bagaimana kita beriman kepada hari akhir, salah satunya beriman kepada perkara gaib, salah satunya kepada malaikat. Iman sama malaikat itu sebenarnya sudah cukup menjadi tali kendali. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang pernah kita pikirkan itu, maka malaikat akan merespon dari apa yang pernah kita lakukan. Masya Allah ya. Saya jadi teringat kepada sebuah perkataan ya. Saya tuh pernah mendengar perkataan gini. Hati-hatilah dengan kita berpikir. Karena apapun yang kita pikirkan, maka syarat kita merespon dengan apa yang kita pikir. Kalau yang kita pikirkan positif, maka syarat merespon dengan positif. Kalau kemudian pikiran itu negatif, maka urat syaraf itu akan merespon dengan negatif. Kalau urat syaraf saja merespon apa yang dipikirkan manusia, baik dalam konteks yang positif ataupun dalam konteks yang negatif. Apalagi malaikat. Malaikat merespon. Dan itulah yang kemudian akan didapatkan manusia itu. Maka kemudian selain para malaikat-malaikat ini yang kemudian memberikan kepada orang yang beriman ketaatan, yang memberikan kepada orang beriman itu ketenangan, kenyamanan. Ketika dua malaikat ini juga diperintahkan oleh Allah untuk menjemput orang itu untuk kemudian menemani orang itu ketika meninggal dunia. Dan malaikat itu adalah orang yang paling tahu tentang orang itu karena dua malaikat itu menjadi saksi atas semua perbuatan yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Maka setelah itu kemudian ada amal-amal yang juga kemudian menenangkan orang yang beriman. Makanya dalam satu riwayat dari Amr bin Qais berkata, sesungguhnya apabila seseorang itu keluar dari kuburnya, maka dia dijemput oleh amalnya dalam wujud yang paling rupawan dan paling harum. Kan saya sudah pernah menyampaikan di beberapa pertemuan, 5 atau 6 pertemuan sebelum ini, saya menyampaikan, amal itu abstrak ketika di dunia. Tapi amal itu menjadi real, menjadi kasat mata kalau kita sudah meninggal dunia. Saya ulang kembali. Amal yang kita lakukan, baik itu yang baik ataupun yang buruk, amal ketaatan dan amal keburukan itu abstrak kalau kita masih di dunia. Sholatnya kita, taklimnya kita, puasanya kita, itu masih abstrak kalau kita di dunia. Dia abstrak dia. Tapi tepat ketika kita meninggal dunia, amal yang asalnya abstrak, ketika kita tidak menjumpai wujud dari amal kita, maka tepat ketika meninggal dunia, maka amal itu bisa dilihat dengan kasat mata. Bisa dipegang, bisa dicium baunya. Kalau kita sudah meninggal dunia. Kita adalah pencipta dari wujud-wujud amal itu. Kalau ada orang yang bisa membuat robot, berarti kemudian itu analogi sederhana. Manusia pun mampu membuat amalnya itu menjadi wujud asli. Tapi nanti dalam kehidupan di akhirat sebagaimana banyak riwayat, salah satunya Amr bin Qais. Ya. Jadi kemudian amal itu tergantung apa yang kita lakukan. Jadi amal yang kita lakukan abstrak di dunia tapi menjadi real. Betul-betul kasat mata ketika di dunia. Makanya sebanyak apapun kita memperhatikan sedekah kita memperhatikan puasa kita, memperhatikan ketaatan kita, keridhaan kita, kehusnudzan diri kita, semuanya itu abstrak di dunia. Tapi tepat ketika meninggal dunia, maka semua itu akan mewujud menjadi satu hal yang bisa kita raba, bisa kita cium baunya, dan bisa membuat mata kita ini terpesona berdasarkan amal yang kita lakukan. Ya. Makanya kemudian ketika tadi orang yang mukmin ketika meninggal dunia, dia didatangin oleh wujudnya yang paling rupawan dan paling harum dari amalnya. Amal itu berkata kepada orang itu,
Apakah kamu tidak mengetahui diriku? Maka orang mukmin itu berkata, saya tidak mengenali dirimu. Bisa jadi Allah mengharumkan baumu dan Allah membaguskan fisikmu. Saya tidak tahu kamu ini siapa. Mungkin Allah membaguskan fisikmu, Allah mengharumkan baumu. Sampai aku tidak mengenalnya. Maka amal itu kemudian berkata, inilah aku yang dulu kamu lakukan ketika kamu di dunia. Inilah aku yang dulu kamu lakukan semasa kamu hidup di dunia. Ini adalah perwujudan dari ilmu kamu, taklim yang kamu ikuti, husnudzon diri kamu, baktinya kamu kepada orang tua, birrul walidain yang kamu lakukan, taatnya kamu kepada suamimu sampai kamu mendapatkan ridho dari suamimu, kesabaran kamu menghadapi kekurangan istrimu. Ini saya. Kata malaikat, kata amal itu. Karena kemudian inilah saya. Selama ini aku telah menunggangi kamu di dunia. Aku yang telah menjadikan hidup kamu itu terus berbuat kebaikan. Aku selama hidup di dunia itu menunggangin kamu. Maka pada hari ini tunggangilah aku menuju kepada tempat yang Allah rahmati. Ya. Makanya kemudian sampai kemudian kita mendapati salah satu di antara ayatnya Allah pada surat Maryam ke-85. Ingatlah pada hari kami mengumpulkan orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa kepada Zat Maha Pengurus sebagai perutusan yang terhormat. Jadi utusannya itu terhormat. Makanya kemudian mari masing-masing dari kita sebenarnya dalam riwayat yang disampaikan oleh Amr bin Qais ini kita masing-masing itu bisa membayangkan. Kalau sholat itu diwujudkan benda yang bisa dilihat oleh kasat mata, sholat kita itu nanti kayak apa? Husnudzon kita kayak apa? Pikiran kita kayak apa? Baktinya kita kepada Allah itu kayak apa? Kita masing-masing yang bisa menjawab pertanyaan itu. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqama adira. Manusia itu yang paling tahu apa yang telah pernah diperbuat di dalam dirinya. Walaupun mungkin manusia bisa menyampaikan 1000 alasan. Kita ini yang tahu. Nanti kalau sholat saya diwujudkan benda itu kayak apa? Kalau sholat malam saya diwujudkan benda itu kayak apa? Semuanya kita mulai bisa membayangkan ini. Kalau kemudian kita itu membaca riwayat yang disampaikan dari Amr bin Qais. Itu semuanya tergantung kita, Pak. Dan Allah kemudian sampaikan riwayat-riwayat ini kepada kita supaya betul-betul kita dekat dengan amal kita. Betul, amal kita itu sekarang abstrak. Tapi akan datang satu hari amal itu tidak lagi abstrak. Amal itu akan kelihatan oleh kasat mata. Amal itu akan kelihatan betul. Oleh kemudian oleh kemudian abstrak memiliki bau yang harum. Dan itu tergantung pada apa yang telah kita lakukan semasa hidupnya. Dan kita ingat nggak saya pernah menyampaikan beberapa riwayat sebelumnya. Itu ada sebuah riwayat, amal kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah kita. Nanti ketika pada waktu kita meninggal dunia, maka setiap orang yang meninggal dunia itu akan didatangi malaikat atul adab. Yang mampu menjadi security dan keamanan untuk kita itu dari sholat kita, puasa kita, tilawah kita yang akan menjaga kita. Dan merekalah yang mengusir malaikatul adab dan berkata, orang ini telah berdiri di dalam sholatnya menghadap kepada Rabb-nya. Orang ini telah mengosongkan perutnya di dalam lambungnya. Sebagaimana dia telah menjaga kami dengan amal yang dia lakukan, maka hari ini kami akan menjaga dia dari engkau, wahai malaikatul adab. Itu amal-amal. Ini amal-amal yang kemudian kelihatan betul oleh kasat mata, bahwasanya inilah yang kemudian disampaikan oleh Allah. Maka kemudian Amr bin Qais berkata, adapun orang kafir ketika dia dijemput amalnya, dia dalam rupa yang paling jelek, dia paling busuk. Sampai kemudian amal itu bertanya, kamu gak kenal saya? Enggak, saya gak kenal kamu. Mungkin Allah memburukkan mukamu dan Allah itu membusukkan baumu. Kata orang tersebut. Lalu kemudian akhirnya amal itu berkata, saya ini amalmu yang kemudian kamu dulu kerjakan selama di dunia. Ya, maka selama ini kamu telah menunggangi aku di dunia. Kamu kan telah menunggangi aku karena kamu meninggalkan amal-amal kebaikan. Kamu tunggangi aku dengan nafsumu. Sebagaimana kamu telah menunggangi aku, maka aku hari ini akan menunggangi kamu. Sudah selesai itu. Makanya Masya Allah, amal kita itu pada dasarnya oleh Allah, dijadikan oleh Allah untuk kita renungkan bahwasanya amal-amal itulah yang akan menentukan posisi-posisi kita nanti dalam kematian kita, kan? Contoh sholat, saya sampaikan sholat. Di dalam satu riwayat disebutkan, orang yang paling banyak berdiri di dalam sholat adalah orang yang paling banyak beristirahat ketika nanti di hari akhirat. Itu kan gitu kan?
Jadi orang kalau banyak berdiri di dalam sholatnya ketika di dunia, maka dia akan adalah orang yang paling banyak beristirahat nanti di akhirat. Artinya, amal itu korelasinya untuk kita nanti dalam kehidupan di akhirat, untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah, bukan untuk malaikat. Gitu. Dan itulah yang kemudian dilakukan sesuai dengan tingkat amal perbuatan yang dikerjakan oleh kita. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Pada bab ini Imam Qurtubi membidik dua perkara. Malaikat itu kemudian akan menjadi saksi kamu di dunia, dan malaikat pun yang akan menjemput kamu nanti dalam kehidupan di akhirat nanti. Sebagaimana amal kita. Amal kita itu tidak terlihat abstrak ketika di dunia. Tapi amal itu akan menjadi sesuatu yang real. Bisa kelihatan kasat mata, bisa dilihat, bisa diterabas, bisa diraba, bisa diterawang. Dan kemudian bisa untuk dicium baunya. Itu ya sesuai dengan amal yang kita lakukan. Itu nanti tergantung. Mari sejenak terkadang tuh bayangkan gitu habis sholat gitu. Ya Allah, sholat saya nanti kayak apa gitu. Tilawah saya ini kayak apa gitu. Husnudon saya ini kayak apa nanti. Apakah kayak badan yang tidak berbentuk, yang mengerikan gitu. Ataukah kemudian sesuai dengan apa yang kemudian kita lakukan. Ataukah kemudian menjadi wujud yang menawan? Tergantung masing-masing dari kita. Kalau hari ini kita ini ditunggangi dengan amal, artinya ditunggangi dengan amal itu apa? Kita harus melakukan ini. Malam-malam lagi enak-enak kita harus bangun, lagi nyantai, kemudian kita harus membaca tilawah. Kita ditunggangi dengan amal. Ada saatnya kita akan menunggangi amal itu untuk menjadi utusan Allah yang terindah, untuk menenangkan hati kita. Tapi siapapun hari ini yang menunggangi amal, artinya amalnya dimatikan, tidak pernah ada komitmen di dalam ketaatan dan beribadah dia kepada Allah, maka dialah yang akan ditunggangi oleh amal itu, dan dia akan berada pada kesesakan yang luar biasa. Berdasarkan apa yang kemudian dia pilih. Ya, itulah yang akhirnya menjadikan kita paham. Semuanya kembalinya kepada diri kita. Ya. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-An'am 31, dan mereka memikul dosa-dosa di punggung mereka. Dosa itulah yang akan mereka pikul, yang kemudian akan mereka rasakan itu. Mereka ditunggangi dengan dosa-dosa dari keburukan amal yang pernah mereka lakukan, sebagaimana pada surat Al-An'am 31. Masya Allah. Makanya setelah ini, akhirnya kita paham ya apa yang kemudian harus kita lakukan gitu ya. Setelah kita paham apa yang kemudian terjadi pada amal kita. Makanya yang penting adalah sekarang kalau kita, ya Allah, waktu sudah berlalu 20 tahun, 30 tahun, sekarang 50 tahun, sekarang pun saya 40 tahun. Saya nggak ngerti amalan saya kayak apa. Ayo kita fokus yuk untuk memperindah amalan kita. Walaupun itu sudah terlewatkan. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Setidaknya 3 yang kita lakukan. Yaitu adalah yang pertama, mari kita kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian amal kita menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah dan menjadi pemberat mizan kebaikan. Ini penting. Seakan kita nggak ngerti nih. Saya umurnya 40, Ustaz. Nah, saya umurnya 50. Thaib. Dan saya ketika melihat apa yang disampaikan oleh Amr bin Qais tentang bagaimana amal itu nanti di hadapan Allah ketika kita mati, saya teringat amal saya. Oke. Tapi saya nggak ngerti amal saya itu baik atau tidak baik. Berdoalah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berdoalah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berdoalah kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Doa terus minta, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, apabila ada yang kurang, khusyuk, apabila ada amalku yang riya tanpa aku sadari, ampuni ya Allah, terimalah amal kebaikan yang telah aku lakukan ya Allah. Ini cara memperbaiki kondisi yang sudah lewat. Sudah lewat kok, kita sekarang umur 40, saya 40. Pak Dewa mungkin 50. Mungkin sebagian dari kita umurnya 40, ada yang 30, ada yang sudah 50.
Dan kita teringat itu, ya Allah kita sholatnya masih begitu, kita menutup auratnya masih begini, talimnya kita masih begini, puasa kita masih begini, tilawah kita masih begini, minta sama Allah supaya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara memperbaiki amal yang sudah kita lewati. Yang kedua, berdoa, minta diampuni oleh Allah. Berdoa setiap waktunya, berdoa setiap saatnya. Kita minta, ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Minta maaf sama Allah. Ya Allah, saya kurang maksimal. Ya Allah, kekurangan saya. Ya Allah, dosa saya. Ya Allah, ampuni, ya Allah. Dan memperbarui tobat itu tidak perlu menunggu dosa besar baru kita bertobat. Ada pemikiran yang kurang benar. Bahwasanya tobat itu identik kalau kita habis minum khamr, ketika kemudian kita habis zina, ketika mungkin kita habis pakai narkoba, baru kita bertobat. Kalau tidak melakukan itu, kita tidak ada hajat bertobat. Kata siapa itu? Bertobat setiap waktunya, karena pasti kita melakukan dosa, dan kita tidak pernah tahu apakah dosa yang kita anggap ringan bisa jadi itu dosa besar di sisi Allah. Bertobatlah kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Ya Allah, saya bertobat, ya Allah. Dari semua perbuatan kemaksiatan, ya Allah. Dari semua perbuatan dosa yang saya kerjakan, ya Allah. Supaya nanti amal-amal kita tidak rusak, belepotan, berantakan gitu. Ketika kemudian kita tidak rajin untuk memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kita kepada Allah atas semua yang telah kita lewati, ketika kita masih menganggapnya apa adanya dan ala kadarnya, sholatnya apa adanya, taatnya ala kadarnya, tobat kita. Yang ketiga, yaitu adalah kita berdoa untuk diampuni kekurangan kita. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan itu yang kemudian kita lakukan untuk memperbarui amal-amal kita. Masya Allah. Ini yang menjadikan kita paham betul ya Pak. Inilah yang menjadikan kita memahami betul supaya kemudian kita ini setelah tahu bahwasanya amal itu sesuatu yang abstrak di dunia tapi bisa menjadi real pada kehidupan di akhirat. Fokuslah menjadikan amal kita itu indah. Saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu berkata, ini diturunkan dulu. Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal. Makanya kemudian ada satu perkataan emas seorang sahabat besar Ali bin Abi Thalib. Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal. Jadilah orang yang selalu memperhatikan kualitas amalmu itu lebih baik daripada kamu cuma memperbanyak amal tapi tidak ada kualitasnya. Kalau orang hari ini sering berkata quality time itu lebih baik daripada kuantitas waktu yang ternyata tidak berkualitas. Quality amal itu penting, Bang. Karena itulah yang akan menjadi penentu siapa yang menjadi teman kita sampai hari kiamat ditegakkan. Sampai kemudian hari pengadilan itu akan dihamparkan oleh Allah. Dan kita punya teman. Dan teman kita itu adalah amal-amal solih yang kita lakukan dan amal solih yang kita kerjakan sebaik-baiknya. Sekali lagi ingat perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Kunu liqabulil amali asyad ihtimaman minal amal. Jadilah orang yang selalu detail memperhatikan amal kebaikan yang kamu lakukan. Kualitasnya, kamu perhatikan kualitasnya. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik daripada kamu hanya memperhatikan amal. Kamu perbanyak amal, tapi tidak ada kualitas dari apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita pada kesempatan hari ini membahas halaman 386 387. Qadarullah dibekasi hujan deras. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita memohon supaya kita diberikan oleh Allah ampunan dari semua dosa, semua amal yang masih berantakan dari separuh kehidupan yang pernah kita lewati. Kita memohon supaya kita diampuni salahnya kita, khilafnya kita. Dan semoga kita senantiasa diberikan hati yang senantiasa tidak pernah lelah,
tidak pernah letih untuk bertobat kepada Allah dalam setiap urusan yang pernah kita lewati. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Pak Dewa. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Banyak sekali materi dari yang bisa kita dapat hari ini. Apakah diizinkan ada beberapa pertanyaan Ustaz? Boleh Pak Dewa. 3 pertanyaan ya Pak Dewa. Oke, nah, Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana sesungguhnya bisa menghilangkan takut dan khawatir kita menghadapi datangnya kematian serta keadaan di dalam kubur yang seperti Ustaz sampaikan. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Karena tentu timbul takut dan khawatir. Tentunya yang kita lakukan tadi sebenarnya 3 perkara tadi, yaitu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan oleh Allah hati yang bertaubat. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang bertobat kecuali Allah terangi cahaya-cahaya pada kuburnya. Yang kedua, tentunya kita berdoa kepada Allah supaya kita dimaafkan segala khilaf, alpanya kita, ketidaksempurnaan kita dalam beribadah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berdoa semoga amal kita itu diterima oleh Allah. Kalau amal kita sudah diterima oleh Allah, maka kita akan memiliki ketenangan dalam kehidupan di alam barzakh kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perbanyak 3 yuk. Kita minta supaya amal kita diberikan amal yang diterima oleh Allah. Karena amal kalau sudah diterima oleh Allah maka berwujud kepada wujud yang indah yang akan menemani kita sampai hari kiamat ditegakkan. Yang kedua, kita memohon supaya kita dimaafkan khilafnya kita, ketidaksempurnaan kita, ketidaksungguhan kita di dalam beribadah. Yang ketiga, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dan telah kita lewati. Itu yang kemudian bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Allah a'lam bishawab. Yang berikutnya adalah apakah betul bumi bisa menolak beberapa jasad manusia yang perbuatannya buruk? Apakah ada yang demikian Ustaz? Kenapa Bapak? Apakah ada keadaan bumi menolak jasad manusia untuk dikuburkan ke dalam bumi karena perbuatan buruk mereka? Demikian adakah? Dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi ada semacam itu. Tapi tidak selamanya Allah memperlihatkan itu dalam setiap orang. Ada orang yang durjana tapi masih bisa diterima bumi ada. Tapi ada kisah-kisah nyata yang tidak bisa kita skip ya, yang tidak bisa kita lewatkan. Ada beberapa orang yang mereka ketika mati ditolak oleh bumi. Kalaupun tidak ada ini, kita pun tidak akan pernah mengurangi bagaimana keimanan kita. Bahwasanya bumi pun benci, murka kepada mereka yang terus-menerus dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, dan memerangi cahaya agama Allah. Allah a'lam bishawab. Yang berikutnya, apakah doa-doa kita, terutama 3 doa tadi, masih bisa dijabah Allah manakala kita masih berselimutkan dengan beberapa maksiat seperti masih ada harta haram, riba, ada ujub, ada riya di dalam diri kita? Apakah bisa doa-doa kita diterima, Ustaz? Doa itu memiliki syarat dan kondisi. Memang syaratnya itu harus meminta ampunan dulu. Seseorang yang mereka masih melakukan riba, seseorang yang masih melakukan perbuatan dosa besar, merendahkan orang, menghujat orang, sulit akan menjadikan doanya diterima oleh Allah. Inilah yang kita paham kenapa setiap kita berdoa ada sunnahnya kita beristighfar dulu. Karena istighfar itu ibaratnya mencuci baju supaya bersih dan ketika bersih mudah dikabulkan. Kalau ada orang ketika dia memohon kepada Allah, tapi dia tidak pernah berkomitmen untuk meninggalkan dosa. Dosa itu menghalangi doa, sebagaimana kabut menghalangi sinar matahari. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, sudah 3 pertanyaan. Banyak pertanyaan yang masih diajukan terkait dengan isi materi. Jadi rekaman kajian ini bisa dilihat Bapak Ibu di Instagram Kajian Islam Madinah. Saja tidak kami rangkum karena Bapak Ibu dengan mudah dapat menyimak kembali, termasuk juga bacaan doa yang sebenarnya doa yang umum tadi yang telah Ustaz sampaikan.
bisa disimak kembali di Instagram Kajian Islam Madinah. Dan demikian Ustaz, mungkin ada yang mau disampaikan dari Syamila kepada para jamaah Ustaz. Insya Allah kita akan mengadakan Syamila Series yang keempat, The Day After You Day. Sampai hari ini pendaftaran sudah masuk ke 5.200 lebih ya. Nah ya, 5.200 dan segera kami akan tutup kalau kuota kita sudah terpenuhi insya Allah. Nah, dan alhamdulillah sudah selesai seluruh produksinya dan insya Allah kita akan belajar bareng untuk menyelami rasa takutnya kita kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Pastikan bagi yang belum mendaftar segera mendaftar dan pastikan kita merasakan sensasi kajian online yang kita akan sajikan dengan sajian yang terbaik. Tetapi tanpa menafikan tujuannya, yaitu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Insya Allah nanti juga ada kajian premier yang nanti juga kita akan selenggarakan dewannya dan kami akan mengundang majelis taklim yang selama ini berkontribusi dan bekerja sama dengan Syamila. Makanya salah satunya nanti Islam Madinah juga akan mendapatkan undangan dari kami menyaksikan dewannya. Anggap aja ini spoilernya. Ya, anggap saja ini spoilernya. Nanti silahkan datang 5 orang, kita lihat bagaimana dewannya supaya nanti testimoninya bisa diberikan kepada mereka yang belum pernah melihat. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan aja hubungi nomor admin kami. Bisa diletakkan di chat insya Allah 0857 751 50057. Kalau ada yang melihat kami di Instagram sebenarnya sudah ada itu. Register now itu adalah cara kita pendaftarannya. Ya, sudah ada, sudah di kolom chat oleh bagian admin. Jazakallah khair kepada Islam Madinah, sehat-sehat selalu semuanya. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Alhamdulillah Ustaz, kita sama-sama baca doa kepada majelis sebagai penutup. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan guru kita yang sangat kita cintai, Ustaz Amar Mita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pamit langsung Pak Dio. Sehat selalu Pak Dio. Ya, sama-sama Ustaz. Baik.